terlalu dekat ya. Ya. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini istimewa sekali saya bertemu dan bertandang ke rumah sahabat lama saya, yaitu Pak Titus Libet. Saya mengenal beliau ini sekitar 40 tahun yang lalu, dan bahkan ketika Pak Titus masih menjadi mahasiswa di ASRI, saya sudah melihat karya-karyanya dia ketika dipamerkan di Seni Sono. Dan kemudian juga Pak Titus akhirnya menjadi dosen di ISI dengan rektor yang pertama Profesor Bud Mukhtar. Waktu itu juga pameran juga di tempatnya Pak Nyoman Gunarsa. Selamat berjumpa Pak Titus. Pak Titus, tidak terasa kita lebih dari 40 tahun kita berkawan ya. Iya. Dan saya terus menjadi wartawan dan Anda menjadi seniman dan pendidik juga itu sekaligus. Iya, sekaligus. Seperti apa Pak Titus perjalanan Anda secara garis besar dari dulu sampai sekarang seperti apa Pak? Ya, setelah lulus 2 tahun Ya. itu aku berkarya, berpameran tunggal pertama di Erasmus Louis Ya. tahun 82 kalau nggak salah ya. Ya. Terus 83 pameran tunggal kedua di tim. Ya. Nah setelah itu ketemu Pak Risman Marah ya? Iya, beliau bertanya, loh kamu di Jogja? Ya saya di Jogja Pak, berkarya. Ya kalau begitu kamu ke kampus. Jadi awal bagaimana saya bisa sampai mengorbankan istilahnya dedikasikan hidup saya ke kampus itu karena awalnya ketemu sama Pak Risman. Oh begitu ya? Ya. Oh, Pak Risman padahal dari Padang itu. Iya, beliau itu dosen saya. Jadi, oh gitu ya. Jadi beliau itu ketemu saya, kamu masih di Jogja? Iya. Terus malamnya datang ke rumah sama istrinya. Terus ngomong, kamu dipanggil Pak Broto besok ke kampus. Kebetulan ada mertua saya. Nah, setelah Pak Risman pulang, saya mengatakan, Ma, besok kamu aja ke kampus. Aku nggak usah. Itu mertua saya ngamuk. Jadi selama saya pacari anaknya sampai jadi istri saya, itu saya nggak pernah lihat mertua saya itu ngamuk. Oh gitu ya? Ya. Mertua saya itu berdiri terus ngamuk, berteriak, itu bapak ibumu yang datang menghormati kamu, datang kok kamu suruh istrimu yang pergi. Itu kamu tuh bejat, nggak punya moral katanya. Kaget di situ aku. Terus mertua itu buka pintu, waktu itu aku kan masih kontrak di Baciro ya. Iya. Buka pintu, langsung pulang jalan kaki, mobilnya ditinggal. Oh gitu ya? Dibawa mobil, jalan kaki saking emosi. Oh iya. Saya pikir-pikir, iya mertua itu marah benar. Nah, tak minta besok pagi aku dibangunin. Masuk dibangunin, ya awal pertama itu, terus bangunin, pagi aku ke kampus, ketemu Pak Broto, ada Pak Amin, Pak Fajar, semua masih sehat, masih. Ya saya baru lulus. Iya, beliau masih muda-muda juga ya. Muda semuanya. Sini kamu sini. Ini perlu saya ceritakan. Iya. Jadi sini kamu sini. Kami butuh kamu. Tak bilang, Pak, saya itu nggak punya kemampuan dan mempunyai jiwa untuk jadi seorang pendidik pengajar. Tapi saya itu punya jiwa perusak, perusuh. Jawabnya Pak Broto, itu yang kami butuh dari kamu. Itu yang kami butuh. Tanda tangan. Wah ini luar biasa ini. Jadi awalnya Pak Risman udah datang sama istrinya, sampai saya dimarahin mertua saya, sampai di kampus saya mau menolak. Pak Broto mengatakan itu yang saya mau, sifat mengacau, merusak kamu itu yang saya mau. Makin bingung aku. Artinya disupport oleh Pak Broto itu ya? Iya, jadi ternyata setelah itu Pak Risman mungkin ngobrol sama kampus, terus datang. Karena pada saat itu prinsip di dalam seni lukis dari Pak Fajar itu, kalau bisa yang jadi dosen di situ itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi
ada semua suku di dalam. Oh, ada Padang, ada Ambon, ada Jawa, Bali, ada ada Bali. Jawa, Ya, jadi ada Pak Fajar Sumatera, itu ya. menjadikan Indonesia kecil di kampus. Terus saya bilangin, sebentar Pak, saya tanda tangan kalau Pak Broto setuju. Saya nggak mau ngajar teori, tapi kalau praktek saya mau. Ya wis ora apa. Ini janji loh Pak, selama saya jadi dosen saya nggak mau jadi belajar ngajar teori. Pak Broto setuju, tak tanda tangan. Itu. Nah, awal dari situ itu akhirnya ya dalam batin aku juga mengatakan. Jadi orang tua saya pernah mengatakan jangan jadi pegawai negeri. Kalau kamu mau hidupnya berlebihan jangan jadi pegawai negeri. Tapi ya jangan jadi pegawai negeri lah, karena pegawai negeri terbatas dan sebagainya. Dari situ batin aku itu berperang. Aku nerima pendapat dari Pak Broto, dari bapak-bapak aku dosen Asri. Tapi di samping ini ada satu beban dari ingatan orang tua saya. Bapakku mengatakan jangan jadi ASN. Setelah malam tak pikir ya sudah, tak korbankan diri aku. Ya istilahnya aku dedikasikan hidup aku untuk dunia pendidikan. Jadi aku yakan tak tanda tangan jadi seorang dosen. Nah, dalam perjalanan ada kasus dengan dosen-dosen muda itu. Setelah saya ada yang masuk lagi. Waktu kami mau menyelamatkan lukisannya Fajar, salah satunya nyeletuk. Fajar Sidik. Iya, Pak Fajar ya. Pak Fajar itu nyeletuk, ngopo tuh gini. Nah pokoknya. Aku marah di situ. Lah ini bapak kita dosen kita ini kan karyanya ini dicolong. Mau menyelamatkan, tapi dia nyeletuknya itu nggak enak. Daripada aku berantem sebagai predikat dosen itu kan nggak bagus. Iya. Besoknya aku datang ke Pak Amin sebagai ketua jurusan, Pak saya mau keluar aja Pak dari sini. Nah Pak Amin itu kan jarang sekali kita melihat beliau itu tersenyum atau apalagi emosi. Iya. Itu Pak Amin gebrak meja. Pak Amin Prayitno ya. Iya, Pak Amin Prayitno gebrak meja. Orang masuk setengah mati kok, kamu kok sudah di dalam kok minta keluar. Pikir dulu deh katanya. Jangan kamu berpikir terlalu singkat. Tapi saya punya permasalahan kayak gini Pak, saya nggak bisa nerima secara perasaan. Ya pikir dulu gitu. Lama-lama tak pikir, ya wes mungkin di ASN itu PNS seperti itu. Iya. Aku jadi ya sudah terima apa adanya, ya aku berjalan terus. Nah pemikiran situ dedikasikan hidup aku untuk punya pendidikan sampai saat ini. Walaupun sekarang sudah pensiun, akhirnya nggak dipakai pun. Tapi aku udah dedikasikan. Jadi kapanpun kalau mereka inginkan, selama aku masih mampu, aku akan berikan. Tapi sampai sekarang ini pun kan masih ada yang meminta aku private untuk itu. Nah, private-nya itu seperti apa nanti kita bisa bicarakan itu. Iya. Ya salah satunya kan pernah juga saya tayangkan dengan cantriknya Pak Titus kan, yang Alexander Jeding ya. Nah, nanti season yang lain kita bicara khusus itu. Tapi saya ingin sekarang ini Pak Titus banyak bicara tentang perjalanannya selama ini Pak Titus. Ya tadi itu. Ketika mengajar lalu seperti apa itu? Ya dari dalam mengajar itu kan memang kita hadapi manusia yang serba ruwet kadang-kadang di dalam pemikiran. Seniman itu kan egonya tinggi sekali. Ya betul ya. Ya bermacam-macam jenis manusia itu, sifat seniman itu ada di dalam. Ada yang patuh, ada yang taat, ada yang sifatnya memberontak, saya naik dewe gitu. Padahal Pak Titus inginnya kedisiplinan ya. Iya, tapi itu bukan masalah buat aku. Yang bermasalah itu kalau sudah masuk di dalam kelas atau di dalam satu tuntutan akademisi atau presentasi dan sebagainya, itu kan harusnya taat. Nah disitulah aku mengajarkan mereka ketaatan, bagaimana itu satu disiplin itu harus ditaati. Terlepas dari disiplin itu bebas saja. Makanya saya mengatakan bahwa pada saat kaki aku sebelah sudah masuk di kampus, kamu hormati aku. Tapi setelah kaki aku sudah keluar di kampus, ngajak mabuk pun mari kita mabuk bareng. Kan aku mengatakan demikian itu. Tapi kalau sudah ngajak kaki aku masuk di kampus, jangan kalian
macam-macam. Itu pertama. Kedua, persoalan kampus itu jangan pernah Anda cari aku di rumah. Kalau aku sudah keluar kaki aku dari kampus, itu tidak ada lagi persoalan kampus. Jangan pernah ada lagi Anda cari di rumah, ini Pak gimana. Nggak mau, aku tidak menerima itu. Tapi kalau aku sudah masuk di kampus, sebulan tak layani. Tapi kalau sudah sampai di rumah, jangan ada urusan kampus. Makanya kalau ada yang datang minta tanda tangan, aku tolak. Aku usir. Tapi kalau kalian mau datang ngobrol-ngobrol, silakan. Tapi kalau persoalan kampus, tak larang. Di kampus, persoalan kampus urusannya di kampus itu ya. Nah, itu yang kadang-kadang mereka mengatakan aku itu mungkin killer di situ. Karena memang ada yang mahasiswa minta tanda tangan untuk besok ujian pun, aku nggak boleh, tak usir pergi. Kalau di rumah itu ya? Iya, tak usir pergi. Pokoknya nggak boleh. Kalau mau tanda tangan besok tunggu di kampus. Nah, di situ aku tegas dan teguh dalam pendirian bahwa disiplin itu harus ditegakkan, dan apa yang sudah kita katakan jangan kita jilat lagi ludah kita. Sekali kita lemah, kita akan lemah seterusnya di situ. Nah, di situ ada pemikiran aku killer, sementara tidak pernah merasa aku membunuh karir mereka. Jadi sebencinya aku sama mereka itu, benci seperti apa, aku tidak suka sama mereka. Tapi kalau karyanya itu nilainya A, tak kasih A. Makanya ada yang kaget. Loh Pak itu sama saya kan nggak suka. Iya, kenapa? Tapi saya dikasih nilai A, kenapa? Sama kamu aku tidak suka, tapi karyamu itu pantas dapat nilai A. Jadi itu yang kita terapkan, bahwa mereka itu tingkah lakumu, budi pekertimu, etikamu itu ya diperbaiki. Sebagai seorang mahasiswa itu menghormati di tempatnya. Terlepas daripada itu kan bebas saja. Itu yang kita terapkan. Saya tertarik dengan kedisiplinan yang diterapkan oleh Pak Titus. Apakah seniman itu memang perlu, Pak? Artinya kan pendidikan tinggi seni kan seharusnya melahirkan seniman. Apakah itu perlu suatu kedisiplinan tertentu sehingga Pak Titus punya sikap yang seperti itu? Sebenarnya bukan cuma di dunia seni ya, tapi di semua sisi, di semua bidang dalam kehidupan kita itu kan kita perlu etika, budi pekerti, moral, dan saling menghormati. Itu semua seperti itu. Nah, di dalam kesenimanan ini sebenarnya etika itu, kedisiplinan itu mengajarin mereka kepada diri mereka bagaimana nanti mereka berkarya itu ada ketekunan, ada pemikiran-pemikiran yang lebih rasional lebih dari dalam berkarya, tidak asal saja. Ya, seniman itu kan mengungkapkan perasaannya lewat coretan dan warna. Kadang-kadang mereka protes, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka protes. Atau mereka protes pun mereka pakai garis yang salah dan warna yang salah. Nah, itu yang sebenarnya ada di dalam bagaimana kedisiplinan itu di dalam kampus. Di dalam menerima ilmu itu ya apa yang dijelaskan kayak gini, ya kalau kamu tidak mau ya keluar, jangan ganggu teman-teman yang mau bertanya. Artinya seperti profesi-profesi yang lain, kesenimanan pun perlu kedisiplinan, betul Pak ya? Saya kira sama. Dan mungkin kesenimanan itu lebih tinggi mungkin ya. Kedisiplinannya ya? Itu lebih tinggi karena disitulah seniman itu tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kalau mereka mengatakan ini benar, kita lebih tahu yang benar yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kalau itu mau dijelaskan itu banyak sekali, tapi kita adalah kebenaran dan kita tahu kebenaran yang sebenarnya. Betul. Saya setuju Pak, karena kan saya punya pengalaman juga ketika saya workshop dengan Putu Wijaya itu, ternyata di dunia teater latihan fisiknya, kedisiplinannya itu justru sangat tinggi sekali. Jadi memang seniman itu harus punya kedisiplinan yang melebihi orang lain gitu Pak ya. Ya mungkin ya. Tapi itu adalah modal pokok kita. Jadi kalau kita sudah disiplin, berarti ada keteguhan, ada konsentrasi di dalam profesi kita. Kalau itu olah fisik, ya dia benar-benar terpusat ke olah fisik. Kalau kita olah rasa, kita terpusat di apa yang kita mau katakan di dalam kanvas, sehingga terjadi trans antara kita dengan karya itu. Nah, kalau kita itu asal mencoret-coret sambil tidak ada konsentrasi, karya yang kita buat itu cuma sebuah goresan yang tidak ada manfaatnya.
kalau pakai bahasanya Pak Nyoman atau bahasa Bali itu ada taksunya ya. Ada taksunya. Wah ini nggak ada celingnya Pak Iya, Nyoman iya. bilang gitu. Iya. Ada taksunya gitu. Iya. Jadi ada roh di dalam karya. Ya, ya, ya. Itu yang perlu dalam disiplin itu yang kita ciptakan. Ya. Terakhir Pak Titus dari season ini, karena kan kita kan waktu sangat terbatas juga ya. Pak Titus ketika selama ini istilahnya lalu akhirnya memperjuangkan pendidikan seni untuk melahirkan seniman dengan antara lain kedisiplinan itu tadi, itu sejauh ini menurut Pak Titus masih harus terus itu digenjot atau seperti apa Pak? Ya, bukan saya memperjuangkan seniman, Ya. tapi jadi pertama itu harus diingat bahwa seni itu kan tidak bisa diajarkan. Ya, ya, ya. Seni itu datang dan lahir dari diri sendiri. Hmm. Makanya dilahirkan sebagai seorang yang punya talenta atau bakat gitu. Ya, ya. Nah, masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Berbeda ya. Yang saya berikan di kampus itu bukan saya ajarkan kamu jadi seniman, tapi ini loh teori-teori yang Anda harus tahu sebagai bakal seorang seniman. Ini seperti gini. Seterusnya kalau kamu mau berkarya, ini teori ini cuma awal start pertama saja. Lupakan, kembali kepada jiwa kamu untuk berkarya. Tapi kan kamu harus tahu, kalau yang namanya membuat sebuah garis lurus itu, yang mau lurus itu pakai penggaris. Ini kan teori. Tapi kalau kamu tidak mau pakai penggaris, garislah menurut perasaan kamu. Jadi tinggalkan. Tapi teorinya itu kalau mau garis yang lurus dan mau dibikin dia presisi ya diukur. Tapi kan bisa dengan perasaan kita. Nah ini jadi teori itu yang kita ajarkan kepada kamu, kepada mereka itu bahwa di dalam berkesenian itu seperti gini loh teorinya. Tapi pada saat kamu berkarya berseni, membuat seni, melahirkan seni, itu sudah bisa terlepas dari teori, kembali kepada diri sendiri. Makanya terutama di bidang nirmana yang sangat saya kuasai, itu nirmana itu adalah roh kita. Orang berpikir itu nirmana cuma pencampuran warna dan sebagainya, itu salah besar. Nirmana itu adalah roh, nyawa dari seniman, perupa. Ya, mungkin bukan perupa saja, tapi seniman apa saja. Itu nirmana ada di dalam. Karena di dalam ada garis, ada warna, ada elemen seni rupa, ada prinsip-prinsip penyusunan. Nah, prinsip penyusunan ini yang sangat penting. Nah, diajarkan mereka itu, ini loh kalau kita membuat timbangan yang baik itu seperti gini, 1 berbanding 1 atau 1 berbanding 2 gitu. Itu diajarkan. Itu secara teori, tapi secara seni nggak bisa diajarkan. Jadi seni itu tidak bisa diajarkan, itu dasar-dasarnya seperti itu. Ya, oke. Nah pemirsa, seperti katakan oleh Pak Titus bahwa seni itu tidak bisa diajarkan, tapi kedisiplinan itu sangat penting dalam seseorang, apapun profesinya sebetulnya, tapi dalam kesenimanan pun, dalam kita menggeluti sebagai seorang seniman itu disiplin sangat penting sekali, dan itu sudah terus dipraktekkan oleh Pak Titus. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Titus. Ya, jadi itu kalau masih dari dalam riwayat seperti itu,